إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa ulama al musannifin majami' al malaikatil muqarrabin khususan ala sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan ila walidi walidikum wa syekhina wa ustadina al-habib Sunil al-habib Abu Bakar Salim al-habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf al-habib Saleh bin Muhammad Muhsin Ahmed al-habib Alawi bin Asqaf Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Khadirat Syekh Haji Syekh Ash'ari Kiai Haji Hashim Ash'ari Kiai Haji Wahab Hasallah Kiai Haji Bisri Syamsuri Ghafarallahu dhunubahum wa yanfa'uhum fil ilmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa usanila man bana Masjid Raudhatul Hikmah. Wabil khusus Kiai Haji Abdul Ghani, Kiai Haji Ismail Samil, Kiai Ustaz Muhammad Said, Kiai Haji Muslim, Ustaz Ratib, Ustaz Takam. Allahumma ja'alil kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min khifratin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama sayyidash shuhuri wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu syahadatan afuzu biha fi aran al-aman. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh fi nailil ghufran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina bil iman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. الآية. صدق الله العظيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati jajaran takmir Masjid Raudhatul Hikmah Sidowayah Beji, seluruh alim ulama, asatid, para masyayikh Dukuan Sidowayah Beji, Jaya Jamaah pengawasan rutin sebelum manjing buka puasa atau ngabuburit di Masjid Raudhatul Hikmah yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf sebenarnya hari ini adalah jadwal pengajiannya guru kami yakni Kiai Haji Mahmud Mas'ud. Kebetulan beliaunya sedang udzur. Secara spontanitas beliau mengutus saya, bukan karena saya lebih pinter, bukan karena saya lebih alim, semata-mata karena saya menjalankan amanah dari guru saya. Daripada saya nanti kualat dan ilmu saya tidak bermanfaat, terpaksa dengan sangat terpaksa saya melaksanakan tugas dari beliau. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon izin Kiai Ustaz. Alhamdulillah bersama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita semuanya diberikan nikmat hidayah, temun maunah dari Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diberikan kenikmatan hidup sampai 10 hari terakhir, terutama bisa hadir di majelis taklim Raudhatul Hikmah dengan segala
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini yang disebut sebagai itqu minan nar atau sebagai penghalang api neraka bagi siapapun yang melaksanakan ibadah-ibadah di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita semuanya terhalang dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang dinamakan terhalang berarti suatu ketika penghalangnya akan pergi. Nggih ngoten Ustaz. Namanya penghalang suatu saat akan lolos, tidak ada penghalangnya. Artinya setiap orang meskipun menjalankan puasa secara sembrono atau tanpa ikhlas dan lain sebagainya, tanpa ilmu dan sebagainya, bisa juga tidak mendapatkan 3 hal. Yang pertama yakni rahmat, kedua maghfirah, yang ketiga tadi apa? Itqu minan nar. Kanjeng Nabi dawuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ikhlasan, insyaallah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Demikian dawuhnya Muhammad. Agar penghalang dari api neraka tadi terus menjaga kita, bagaimana caranya? Yakni dengan cara memperbanyak ibadah di bulan-bulan atau di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini, khususnya dengan cara memperbanyak sholat sunnah, misalnya memperbanyak bacaan Al-Quran, terutama wabil khusus memperbanyak doa. Karena Rasulullah Muhammad SAW dawuh ad-du'a'u wal ibadah, atau ada yang redaksi lain mengatakan ad-du'a'u napa? Ad-du'a'u dari redaksi lain mukhul ibadah, darah-darah sari lain ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu renjatannya orang muslim atau orang mukmin. Bagaimana caranya kita berdoa, dan ketika apa doa-doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat seperti apakah doa-doa seorang muslim atau seorang mukmin itu diijabahi oleh Subhanahu wa taala? Kami merangkum beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu kata kalimat singkatan, karena saat ini di media sosial sedang viral kata-kata atau otak-atik gatuk menjadi singkatan-singkatan, tetapi akan menjadi makna yang bermanfaat. Insya Allah singkatan kata ini kami dapatkan dari beberapa nukilan hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai ketika bagaimanakah doa-doa seorang mukmin, seorang hamba Allah itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut berbunyi ramuan pusaka Tuan Su. Nah, Ustaz, ramuan pusaka Tuan Su. Ranya itu dari perpanjangan kalimat rahasia. Rahasia ini insya Allah hanya dimiliki oleh para wali, oleh para kiai, para ustadz. Kados ustadz jenengan niki, lek kula mboten kelas rahasia niki. Karena para wali atau para kiai atau ustadz ini, beliau ini tahu cara-cara atau ilmu, seperti misalnya sunnah-sunnahnya melaksanakan doa, rukun-rukun melaksanakan doa, tempat-tempat seperti apa yang mustajabah, waktu kapan ketika doa itu mustajabah. Jadi beliau ini lebih tahu rahasia, apalagi seorang guru pada muridnya. Ketika suatu malam kebanyakan guru itu murid-muridnya semuanya pada tidur. Zaman dahulu guru itu pada berdoa untuk para santri-santrinya. Ketika kami berdiri dulu zaman Mbah Nyai Rodiah, wanti-wanti kepada santri Loso itu
agar tidak terlalu banyak tirakat. Mbah Nyai Rodiyah dawuh tidak usah santri poso repot-repot tirakat poso dan lain sebagainya, biar saya yang tirakat, biar saya yang mendoakan. Makanya santri Ploso, santri Lirboyo, santrinya Mbah Yai Magrus rata-rata itu kanggo di masyarakat, rata-rata alim, bukan karena ilmunya yang memang hebatnya, tapi karena doanya para masyayikhnya. Bahkan ya Hamid pun dikenal masyarakat seluruh Indonesia bahwa waliullah. Beliau sangat rahasia ketika dimintai doa oleh santrinya atau wali santrinya. Hati-hati panjenengan ketika sowan pada kiai meminta doa pada beliau, rata-rata jawabannya hanya nggih insyaallah. Lain ketika kita punya teman mau membuka usaha, misalnya buka bisnis, kita utarakan, kita curhat pada teman, biasanya teman atau sahabat mengatakan, iya cok tak dungano, ojo lali tapi lek berhasil, aku persenono. Lah kalau sudah ada kalimat persen itu sudah jangan percaya kalau itu doa dia, itu sudah yakin bukan doa dia. Kalau seorang meminta bagian ketika mendoakan sahabat ini, itu saya kelas-kelas dukun nih, kelas-kelas dukun nih. Karena Allah Ta'ala dawuh di dalam Al-Quran mengenai para awliya niki, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali niki tidak takut apapun yang terjadi ketika para wali ini di hidup dunia, entah kekurangan atau dicukupi Allah Ta'ala, apa dilebihi Allah Ta'ala. Para wali tidak peduli. Yang tahu dari para wali ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa-doa para wali ini bersifat rahasia, sangat mustajab, sangat mustajab. Insya Allah di akhir zaman seperti ini jarang cari doa yang rahasia itu. Rata-rata itu pamrih. Kebanyakan orang yang mendoakan itu pamrih. Kemudian dari kata ramuan, setelah rahasia, masuki kata yang mu. Kalimat atau huruf mu-nya adalah musafir. Kanjeng Nabi dawuh di salah satu hadis, salah satun da'awatin mustajabatun la syakkun fihinna da'awatul mazlumi wa da'awatul musafiri wa da'awatul walidi ala waladihi. Jadi 3 waktu diijabahinya atau dikabulkannya doa seorang hamba yang tidak diragukan lagi, yaitu pertama doa orang yang terdolimi, yang kedua doa seorang musafir, yang ketiga doa orang tua pada anaknya. Doa orang yang musafir seperti apa? Perlu digarisbawahi, musafir ini dalam rangka perjalanan ibadah kepada Allah Ta'ala. Satu contoh, seorang yang melaksanakan ibadah haji, itu doanya sangat mustajab. Nah, ketika dulu saya masih kecil diajak bapak itu istilahnya tinjau haji, itu ayo nak tinjau haji ke daerah Bangil, itu betul-betul memang bapak itu minta doa untuk anak-anaknya. Kepada orang yang setelah pulang haji itu betul-betul minta doa langsung dari haji tersebut. Sekarang lain sudah situasinya, Bapak Yakub. Sekarang ini rata-rata orang yang tinjau haji mengharapkan oleh-oleh. Di Sidoarjo ada tetangga itu nggak berani naik haji karena bingung oleh-oleh. Aku gak wani nunggu haji amin. Krono nunggu oleh-oleh larang. Luwih larang teko berangkat haji ini katanya. Sudah berbeda zaman. Artinya jangan sampai kita ikut-ikut usum-usuman zaman, tetap kita pada mengikuti guru-guru kita yang terdahulu bahwasanya doa orang musafir, utamanya orang-orang yang melaksanakan perjalanan karena Allah Subhanahu wa taala, itu doanya mustajab. Karena Rasulullah juga dawuh bahwa orang musafir itu merupakan azab. Loh kok aneh, orang musafir kok mau kena azab? Artinya Kanjeng Nabi dawuh itu as-safaru qita'atun minal azabi. Safar adalah bagian dari azab. Kenapa kok dikatakan sebagian dari azab? Karena orang bepergian itu orang haji misalnya, perjalanan naik pesawat ini berapa jam, Mbak? 9 jam.
Itu mboten saged ngadeg, mboten saged melumah nggih. Iku tersiksa, Pak. Diistilahkan oleh Kanjeng Nabi seperti itu tersiksa, itu jadi adab. Posisi seperti itu diharapkan itu memanjatkan doa. Makanya ketika doa itu dikabulkan Allah Ta'ala, itu konotasinya harus ke akhirat, bukan yang duniawi. Karena sifatnya doa itu, katanya guru kami di Masjid Al-Akbar itu, sifatnya doa itu KTP. K-nya itu kabul langsung, T-nya itu tunda, nggih, ditunda entah kapan, gak saiki, mbus tahun ngarep, nggih. Terusnya P-nya itu pengganti. Misalnya kepingin sepeda motor, itu dilalan oleh sepeda pancal, pengganti, karena ngukur kemampuan hamba nih Gusti Allah. Sifatnya doa itu KTP. Makanya seorang musafir itu tidak bisa nyaman dalam perjalanannya, itu diberikan anugerah oleh Allah SWT, doanya itu mustajabah. Itu Kanjeng Nabi loh sing dawuh, bukan kula. Bukti insyaallah Kanjeng Nabi dawuh niku mboten goro. Subhanalladzi sakharana hadza ma kunna lahu mukrinin. Lha niku dawuh Allah Ta'ala. Kemudian ramu, setelah itu an, nggih. Ramuan pusaka Tuan Su, sekarang an. Annya itu adalah aniaya. Tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa doa-doa yang mustajabah adalah orang-orang yang teraniaya. Teraniaya bagaimana maksudnya? Zaman dahulu itu kisah-kisah tentang budak-budak hamba saya itu jelas pasti teraniaya karena nggak dibayar. Tapi sekarang banyak keluhan dari teman-teman, "Lek, aku iki karyawan pabrik, didolimi, ambek jeraganku, dianiaya termasuk. Aku lah omat teraniaya lek ya. Didolimi jeragan, didolimi ya apa maksudnya? Ya bayaranku diundur sampai tanggal 5. Tapi kan sih tetap bayaran. Oh nggih, tetap bayaran. Bagi tidak didolimi, hanya mek jaluk itu lu ngoten tok. Namanya didolimi itu enggak dibayar. Zaman budak, zamannya nabi-nabi nak budak itu enggak dibayar nih Pak. Itu benar-benar aniaya memang. Doa-doa mereka ini yang mustajabah. Bukan mereka-mereka yang kerja di pabrik terus merasa karena lembur, pegel, terus merasa didolimi mboten dong, cuti nggih angsal kok. Prei nggih angsal. Didolimi dari mana? Nggih mek soro ngoten tok. Lek soro, kategori soro niku masuk kategori nggih musafir ngoten nawi. Kemudian setelah ramuan pusaka, setelah aniaya, pusakanya punya itu berarti puasa. Lah kita sekarang ini orang puasa itu doanya sangat mustajabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftaru. Nggih, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya redaksi dari perintah puasa di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, disambung dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ngoten nggih. Itu memberitahukan kepada hambanya yang berpuasa. Sekali lagi digarisbawahi, yang berpuasa imanan wahtisaban, bukan yang puasa asal-asalan, bukan yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa sing menahan segala nafsunya, berikan anugerah, doanya mustajabah. Wasaimu hatta yuftaru, orang yang berpuasa sampai dia menjalankan buka puasa, doanya mustajabah. Kesempatan ini diberikan atau dipefatkan kepada kiai-kiai kita dulu dengan membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mengharapkan jauhkan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi doa-doa yang dimaksud mustajabah adalah doa-doa yang konotasinya mengarah ke akhirat. Kalau konotasinya ke duniawi, makirin sifatnya KTP tadi kalau duniawi. Kemudian setelah puasa
ramuan pu sa ka sa sekarang sanya yaitu sakit. Kanjeng Nabi dawuh idza dakhalta ala maridin famurhu yad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab niku nate mirangken Kanjeng Nabi dawuh lek awakmu iku Umar nyambangi wong lara mongko kon njaluk donga karena dungane wong lara iku kaya dungane malaikat. Tapi mpun semerap ngeten iki pun panjenengan mara tiba-tiba teng griya sakit tiang sakit dipeksa ngeken dongaaken pun ngoten yuk tolong yuk dongakno anakku ndang mlebu CPNS bang lulus ujian UMPTN pun santos ngoten. Kita berharap doa dari orang yang sakit, kita juga harus mendoakan dahulu ngoten nah. Orang yang mendoakan orang lain insya Allah akan dikembalikan didoakan pula orang-orang tersebut. Jadi orang sakit itu doanya seperti para malaikat. Kemudian ramuan pusaka saniki ka kami artikan sebagai kepala apapun, tak kepala negara, kepala takmir masjid, semuanya. Tadi di atas sudah kami sampaikan bahwa la turaddu da'watuhum al imamul adil, imam-imam yang adil. Insyaallah Masjid Raudhatul Hikmah menika dipimpin oleh pemimpin yang adil. Nggih, saya tahu betul Yai Mahmud, Ustadz Yakub dan seluruh pimpinan-pimpinan di sini dari kepala bagian masing-masingnya, saya tahu betul bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang adil. Insya Allah doa-doanya mustajab. Kemudian setelah dari kalimat kepala, ramuan pusaka, tuwan, sekarang tuwansu. Tunya itu orang tua ke anak. Doanya orang tua ke anak itu sudah tidak ada halangan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang tua ke anak itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi para ibu. Sering-sering kiai-kiai dawuh, ibu itu minangka napa? Pabrik, bapak iku minangka tebu. Bah tebune bongkeng, bah tebune api. Kalau pabriknya bisa mengolah dengan baik, insya Allah menghasilkan gula yang baik. Ngoten nggih. Saya dulu termasuk anaknya bapak sing paling beling. Tapi sama ibu itu selalu doakan. Alhamdulillah, gak terlalu menggo-menggo nemen Ustaz. selalu ketika ada ibu itu tidak kurang-kurang dalam sehari saya selalu minta doa. Kemanapun saya pergi selalu minta doa kalau ibu saya. Karena Rasulullah SAW doa ibu itu melebihi dari doa para wali. Jadi ramuan pusaka tuwansu adalah tunya itu orang tua ke anak. Kula suwun pada para seluruh orang tua, ketika terlebih pada orang tua, bapak ibu sekalian yang putra putrinya mondok, monggo kita doakan sarang-sarang di rumah ketika malam tahajud, khususnya pada malam-malam di 10 terakhir hari-hari puasa Ramadan ini. Doakan putra-putra panjenengan ingkang wonten pondok menawi kleresan putra panjenengan nggih qiyamul lail wonten pondok, panjenengan nggih donga, insyaallah sinyali dados tunggal teng langit. Ketemu tek diistajabahi Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang didongaaken putrane. Kula nggih gadah yuga panjenengan gadah putra. Lek mboten didongaaken mboten saged di mek diculno ditipaken yai ngoten mawon. Jadi bapak kula gak iso nak ditip masih ana kiai lain di pondokno gak dijalukno pendonga teko omah ya gak iso. Kudu disetrum dugi griya kali donga. Dan orang tua yang memondokkan anak jangan berharap, sekali lagi jangan berharap
anaknya jadi kiai atau ustad. Wis yang penting nyuprih ilmu agama ngoten mawon. Jadi dawuh Gus Mi dulu di pesantren Lirboyo, santri peloso dilarang bercita-cita jadi kiai atau ustad. Wis cukup ngalap ilmu. Jangan bercita-cita jadi kiai atau ustad. Itu dari Allah yang mengatur. Rasanya kaya enak dadi kiai niku, mboten enak blas, Pak. Kate celonone lho sungkan. Pun cacat teng mall, celonoan tok niku lho sungkan. Dadi kiai niku saestu. Setu api lho semerap. Kula niki mboten ada celonoan. Krono kadung celuk Gus, biyen celuk amin tok mboten pira sungkan. Saniki wis diceluk Gus, malah izin kula celonoan. Posen kepenaan bae diceluk Yai Ustaz niku. Tambah mboten lecong, mboten saged obah. Kepingin teng mall nggih sungkan. Kepingin teng paken kumpul-kumpul kalau yang ajar nggih sungkan. Pokoke nggih kedah njaga muruah istilah nggih. Niku mek istilah kula, jane mboten napa ngian. Kemudian ramuan pusaka tuan nggih. Annya itu doanya anak kepada orang tua. Nggih. Baik kanjeng Nabi yang paling populer, idza mata bnu adamu in qata'a anhu amaluhu illa min sin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. 3 amal yang terus menyambung ketika anak Adam itu meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya perlunya kita mendidik anak-anak kita ilmu agama agar mengerti cara mendoakan orang tua. Cukup dengan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbani shaghira. Tidak semua pondok pesantren, tidak semuanya pondok pesantren sekali lagi mengajarkan anak-anak mengirim doa atau tawasul atau tahlil, mengirimkan doa kepada orang tuanya. Dalam hal ini nun sewu mohon maaf, hanya pondok pesantren yang beraliansi Nahdlatul Ulama yang mengajari putra-putrinya itu mendoakan anaknya secara detail, mulai tawasul, tahlil, baca yasin. Kalau yang lain mboten purun yasin. Gitu. Mboten purun baca yasin. Diarani bid'ah atau napa nggih, semerap kula. Ya. Itu bagian anak ke orang tua, doanya mustajabah. Jadi kalimat ramuan pusaka Tuan Su sudah hampir lengkap. Yang terakhir adalah Tuan Su. Sekarang Sunya. Sunya adalah orang yang ahli sujud. Orang yang ahli sujud itu sudah dipastikan doanya mustajabah. Allah Ta'ala dawuh tentang Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Gusti Allah sing dawuh, orang yang suka sujud nggih tahajud dalu, ahli qiyamul lail dan bersujud pada Allah ketika malam, orang-orang pada tidur diberikan maqam yang mahmuda. Maqam mahmuda ini sudah lebih dari tatakun, sudah pasti takwa Allah. Sudah takwa Allah itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Insya Allah dicukupi Allah SWT. Jadi sekali lagi doa-doa yang mustajabah ini berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sengaja kami jadikan atau rangkaikan satu kata menjadi singkatan ramuan pusaka Tuan Su agar mudah diingat. Untuk benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 90% benar karena ini sudah saya nukil dari beberapa hadis Rasulullah dan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ramuan pusaka Tuan Su nggih, diingat napa? Ranya rahasia. Munya musafir. Anya aniaya, orang yang terdolimi. Punya puasa. Sanya sakit nggih ya. Puasa, pusaka, sanya sakit. Kemudian kanya kepala negara, kepala pun nggih, kepala kelurahan, kepala kecamatan, pokoknya kepala lah pokoknya. Al imam wal adilu. Niku dungane mandi. Sing adil nggih. Adil niku ya napa sih? Kategori adil niku ya napa sih? Kula mboten paham kula.
Apa kudu jujur ta ya napa? Saniki lek mados kepala sing jujur nggih kira to angel ki. Kemudian pusaka tuan, tunya orang tua ke anak, annya anak ke orang tua, sunya sujud pun niku. Kemudian doa yang paling populer ketika puasa napa dibaca niku? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau tasih inget alit niku. Masyaallah Ustaz Ayub nggih, Ustaz Ayub Kauman niku. Sebelum masjid menjelang belanggur niku atau mancing maghrib niku mesti maos doa niku. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Panjenengan pados teng pundi-pundi, kota pundi-pundi, lagu itu hanya dimiliki Bangil. Lagu ini kalau tiru sampai ke Sidoarjo sedaya remen Ustaz. Ustaz Ayub almarhum niku muadzin tetap Masjid Jami Bangil niku melakukan itu dengan sangat sempurna sekali. Kalau iling nangis kula dengan Ustaz Ayub niku. Nah doa ini sebentar lagi 1 Syawal hilang pun. Maten nisa mboten dibaca malih. Gitu. Doa ini sudah kadung populer dibaca setelah taraweh. Padahal doa ini meskipun dibaca tiap hari ini mboten apa-apa. Tidak ada aturannya doa ini harus dibaca setelah tarawih, tidak ada. Padahal di sana ada kalimat, terdapat kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Loh kalimat tauhid, tahlil. Dengan kanjeng Nabi dawuh, jadidu imanakum bila ilaha illallah nggih. Anyariyo imanmu, anyariyo terus imanmu kelawan kalimat la ilaha illallah. Lah ngoten nah. Lah napa? Bacaan doa niku hanya dibaca setelah salat tarawih. Monggo setelah ini kita baca terus setelah salat Isya napa ditambah salat witir. Kalau Sidoarjo saya tambahi. Setelah salat Isya kami di musola kampung sudah berjalan bertahun-tahun ini saya tambah salat witir 3 rakaat. Mboten tarawih, emang tidak harus salat tarawih dulu salat witir dengan nggih. Jadi setelah salat Isya berjamaah gitu kalau bapak-bapak ibu teng kampung niku mesti niku istiqomah. Sampai sekarang enggak ada saya pun tetap diadakan salat witir dan doanya tetap dibaca niku. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus dibaca, jangan hanya di bulan Ramadan mawon karena terdapat kalimat tauhid yang menambah keimanan kita. Iman niku lah jadi itu wayankus nggih, saged nambah saged kurang. Lah saged nambahi ngecas malih nggih dengan la ilaha illallah. Ila menika harapan kula setelah pengawasan niki sama-sama kita selalu meningkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap peribadatan terdapat permohonan nggih penghambaan. Wabil khusus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan tahun ini kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mulai salat rawatib, salat wajib kita diterima Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah tarawih kita, tadarus kita, seluruh bacaan-bacaan yang baik-baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah niki sebelum kami tutup ada sedikit pertanyaan dari jamaah putri. Niki ngetes tanya napa nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada perbedaan apa perbedaan sabar dan qanaah? Nah niki kalau sabar itu tirase para kiai-kiai niku sabar iku yo sertane Gusti Allah ngoten mawon. Innallaha ma'as sabirin ngoten.
Hanya kula diwanti-wanti oleh Bapak, sabar iku jarine Kanjeng Nabi ku ga ono batese. Ojo niru wong-wong nak, niru wong-wong iku jarine sabar iku ono batese. Aku ya iso ngamuk. Lah ngoten kadang-kadang nggih. Teng kalimat umum niku kata-kata ngoten nak. Kula di amanati Bapak. Iling-ilingen sabar iku ono batese. Sampai mati sabar niku. Begitupun qanaah. Kalau sabar ini berkaitan dengan dunia akhirat. Kados kalimat Bismillahirrahmanirrahim ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalimat nyebut kalimatnya Allah Taala. Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas dunya ing akhirat bloko. Sabar itu kaitannya dengan apa yang dia lakukan atau dilakukan oleh orang tersebut, orang yang melakukan kesabaran ini dalam hubungannya kaitannya dengan dunia sampai dengan akhirat. Artinya apa? Misalnya satu keluarga nih, ini mali curhat ya Wahab. Satu keluarga itu nggak dapat warisan misalnya, nggih. Loh, niku orang ini sabar, nerimo, sudah kategori sabar yang dunia akhirat niku. Karena sabar ini dikategorikan oleh Al-Quran, innallaha ma'asabirin. Orang-orang seperti ini nerimo ing pandemi. Lah qanaah ini konotasinya ke pembagian perekonomian. Kalau qanaah ini kan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rezeki ini suami ini dalam sebulan hanya 2 juta misalnya. Panjenengan nerimo saged nyukuri sehingga menjadi cukup dan barokah niki sing namine qanaah. Jadi sabar niku kaitane kali perlakuan orang terhadap kita dalam hal dunia akhirat. Tapi kalau qanaah ini kaitannya kalian perekonomian, penghasilan ngoten mawon. Misalnya asal rezeki sang Gusti Allah. Hari ini kadang kata tiang kuli ya nu sewu, kuli batu niki. Sedina oleh, sedina gak. Niku misalnya dalam satu keluarga niku nah, gini termasuk orang-orang sing dalam kategori orang-orang rahasia tadi. Orang-orang yang doanya mustajabah. Tapi sinten purun kira-kira? Masih yo zaman saniki lho nggih. Zaman saniki niku ngelampahi sabar dan qanaah niki angel gara-gara niki lho. Gara-gara HP niki lho. Sing saged ngempet, tapi ndelok koncone nggawa HP, kepingin. Wis jarang saniki tiyang nglampahi sabar dan qanaah niku sangat jarang sekali. Nggih penggodhoe ngeten niki. Dunia sosial media niki penggodhoe ageng sangat. Mane kok gak ana grup-grup sing berkaitan kali santri dan khotaman. Kula gak kesenengan nggawa HP niki. Tambah sumpek. Segala gambar teng mriku wonten. Kula nyimpen Al-Qur'an. Aplikasi Al-Qur'an di HP ini. Kali Bapak didukani. Kon lha HP teko Quran iki apa? Nggih, cek mboten angel-angel. Gawane gampang. Gak ilok nang kono mbok campur ambek gambar-gambar sing senono. Dosa. Lah saniki lek mboten ngeten kadang-kadang dadak-dadak acara kegiatan oleh matul khitan, matul kurus niku maca Quran. Tanpa HP nggih susah. Nggo leren nggo HP kudu wudu dhisik. Jadi sekali lagi sesuai apa yang saya ketahui ibu-ibu, kalau sabar itu berkaitan dengan apa yang dilakukan orang terhadap kita, didolimi, dijahati, dirasani, itu kita tetap sabar tidak membalas. Kalau mau sama mendapatkan WA dari teman seperti itu, artinya orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti niku janjine Allah Subhanahu wa taala. Wonten Al-Qur'an Allah taala dawuh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Nggih. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Wong jahat nglakoni jahat nang wong niku pasti dibalas Allah taala, nggih jahat pisan. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan nggih, yang sabar termasuk sabar. Barang siapa yang memaafkan orang yang berbuat jahat, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang sabar niku tanggungan Allah taala. Innallaha ma'asabirin. Niku qanaah
nggih konotasinya lebih pada ekonomi biasanya ngoten. Dan tiang gesang teng donya niki itu pasti mengalami 3 hal. Sing pertama niku pasti sibuk tiang niku. Allah Ta'ala dawuh wonten surah Al-Balad, insyaallah surat Al-Balad niku, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan repot. Panjenengan kepingin sugih nggih repot, lari sekolah kepingin gak ada ilmu, kepingin berhasil sukses, cita-cita dunia, cita-cita akhirat niku nggak gitu sibuk. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Lah niku nggih, faman arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Seorang murid atau seorang yang mencari ilmu kepingin sukses cita-citanya harus sibuk belajar. Begitupun orang tua kepingin pas atau kepingin bisa menafkahi sesuai harapan keluarga, itu harus sibuk tiap hari meninggal rumah, kerja banting tulang, sibuk. Itu sudah kodratnya orang hidup di dunia. Kedua, kita itu pasti akan digunjing, kita akan jadi korban gunjingan orang. Nglakoni bener niku lho digunjing, apa maneh nglakoni salah. Maka dari itu Islam itu mengajari kita beberapa skala nilai, mulai dari wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, haram. Orang itu harus menyeleksi dulu ketika melakukan sesuatu, apakah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pasti diharamkan Allah Ta'ala, jangan dilakukan. Kalaupun itu menjadi mubah, kita saring lagi apakah yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak. Misalnya mohon maaf, kono gawe ini wis metu rek ngenteni bensin, lah kono gunane niku masih oleh niku lho, masih gak dosa niku lho, apa gunane ngenteni bensin niku. Kedua niku lho, sing pasti kita akan digunjing oleh orang lain. Jadi bahan gunjingan itu pasti. Masih hidup dunia niku kudu siap. Wong bener ae digunjing. Contohe kula niki damel serban. Walah min gayamu. Dak tau kaji nggih serban. Lho, aku iki salah apa ambek awakmu nggih serban ning kok kliruno iku lho. Nggih kopiah putih niku lho kliru. Durung kaji kopiah putih. Lha ngoten nggih biasane Bang nggih. Lho salah apa nang kon niku lho kon seneni kon ilok-ilokno nang ngene kampung iki lho. Dirasani tutup bundi-bundi. Padahal niku kan sunnah. Lek menurut para sahabat niku nglampahi napa jenenge damel serban iki. Sampai-sampai teng isal dibat niku. Lek gak ono serban selendang, lek gak ono kain, lek gak ono rumput Jepang. Lha ngoten dilono, gurung kaji ae lho nggae serban kemenyek. Bapak pun selagi kita ini melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunatullah, wis dilampaui jalan terus pun. Bapak jenenge wong pun. Gak usah ngrono meneh wong. Ketiga lah niki sing pasti hak niki napa? Peja. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Saatan lho. Saatan niku dimanani saat sak kala-kala wis. Bojo sane cak kula nangget kali guru-guru kula teng pondok. Saatan niku manane pirang menit sih. Hus, pirang menit. Yo saat iku juga. Lek sak menit enak lan kon iso toto sejadah. Pura-pura sujud dijabut nyawamu. Lek saatan nyawanya dijabut, seketika itu juga bupas lan opo. Kula yakin panjenengan ingkang rawuh mboten Masjid Raudhatul Hikmah niki kebiasaan majelis ilmi nggih. Insyaallah panjenengan dipun akhiri kelawan husnul khotimah sesuai dengan kebiasaan panjenengan semuanya. Mengakhiri pengawasan sore hari ini, kula berharap kula Al-Fakir mendapatkan berkah dari panjenengan semuanya. Ngapunten nawi wonten wicanten ingkang boten nyeceki. Kula akhiri kelawan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup lawan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.